Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, khususnya sahabat Mumtaz yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka dalam acara yang berbahagia ini. Hari ini kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Insya Allah hari Selasa mendatang kita akan masuk di bulan suci Ramadan, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat bagi kaum muslimin, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan, mencurahkan nikmatnya kepada kaum muslimin, bulan di mana kaum muslimin harus berjuang keras untuk memenangkan proses menuju kepada pembersihan dirinya, menuju kepada kebersihan jiwanya, sehingga keluar dari bulan Ramadan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan kemenangan setelah melakukan perjuangan selama 1 bulan penuh. Bulan Ramadan adalah bulan perjuangan, di mana kita kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berusaha melakukan perbaikan diri dari berbagai macam kesalahan, dosa yang selama ini sudah kita lakukan. Salah satu hal yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita bisa memenangkan perjuangan kita melawan hawa nafsu kita. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas bagi kita untuk menilai sampai di mana kita semua ini memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana kita semua ini bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengevaluasi diri kita. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan beban yang berat dalam perjuangan kita untuk memenangkan diri kita menuju kepada hamba Allah yang bertakwa. Di bulan ini kita tidak memiliki musuh kecuali hawa nafsu kita. Karena itu di bulan Ramadan ini mari kita terus senantiasa berjuang untuk meraih kemenangan, sehingga kita keluar di bulan Ramadan betul-betul beridul fitri, kembali kepada fitrah kita. Salah satu hal yang harus kita menangkan adalah bagaimana kita ini bisa mengalahkan nafsu untuk mencintai harta benda. Cinta harta benda adalah bagian daripada sifat yang akan merusak kehidupan manusia. Banyak orang melakukan kesalahan-kesalahan karena cintanya kepada dunia. Banyak orang lupa terhadap kewajibannya karena dia cinta dunia. Banyak orang melakukan hal-hal yang melanggar ajaran agama karena dia cinta terhadap dunia. Salah satu cara untuk kita bisa memenangkan diri kita dalam melawan nafsu cinta dunia ini adalah berusaha terus bisa berbagi kepada yang lain, berinfak untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, berinfak untuk memperjuangkan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, berinfak untuk membangun sarana-sarana yang bisa menjadikan dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Berinfak menjadi ajaran yang sentral dalam ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
kalian tidak akan pernah mencapai kebaktian, kebaikan, sehingga kalian mau berinfak ya, terhadap apa yang kalian cintai. Berinfak menjadi ciri dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ya, ketika Allah menjelaskan sifat dari orang yang muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah dan barang yang gaib, lalu mendirikan sholat dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sebagai wujud daripada pernyataan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebiasaan untuk berinfak, kebiasaan untuk berbagi kepada yang lain harus menjadi bagian dari hidup kita. Ini adalah bagian daripada upaya kita untuk membangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya memiliki hablum minallah yang baik, akan tapi juga memiliki hablum minannas yang baik. Banyak orang di lingkungan kita yang membutuhkan uluran tangan kita, yang membutuhkan bantuan-bantuan kita. Karena itu bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk berbagi dengan yang lain, untuk berbagi, menyisihkan sebagian dari yang kita miliki dalam rangka untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan bantuan kita, khususnya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, anak yatim, orang miskin, dan lain sebagainya. Orang yang tidak pernah perhatian terhadap lingkungannya, orang yang tidak pernah perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang yang tidak pernah punya perhatian terhadap orang-orang yang lemah, disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang mendustakan agama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ini adalah gambaran tentang bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang mendustakan agama, orang yang tidak mau peduli kepada yang lain, tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin. Karena itu, selagi kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita ini hanya menikmati untuk diri kita sendiri, akan tetapi kita harus ingat bahwa kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup dengan sendirinya. Kita hidup di dunia karena bantuan orang lain. Karena itu, manakala kita mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak boleh melupakan untuk berbagi kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang sangat istimewa bagi orang-orang yang mau berbagi kepada yang lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam firman-Nya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan siapa yang mau berbagi, berinfak, menyisihkan sebagian dari harta bendanya untuk perjuangan di jalan Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan 700 kali lipat, bahkan lebih dari 700 kali lipat sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus memahami bahwa ketika kita berinfak, pada dasarnya kita ini tidak mengurangi harta kita. Berinfak justru menambah harta kita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap hari ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kemudian yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang suka berinfak, suka berbagi penggantinya. Kemudian malaikat yang satunya berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang tidak mau berinfak, tidak mau berbagi harta bendanya, kerusakan-kerusakan. Karena itulah, maka berinfak adalah bagian dari kehidupan yang harus kita tradisikan dalam kehidupan kita.
berbagi kepada orang lain menjadi tradisi yang harus menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Karena itu sekali lagi di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita berusaha memenangkan perjuangan kita, mengatasi nafsu cinta kita terhadap dunia dengan cara berinfak, berbagi untuk yang lain, berinfak untuk perjuangan agama Allah, berinfak untuk membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mudah-mudahan dengan kita memiliki kebiasaan untuk berinfak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan bantuan kepada kita, memberikan ganti kepada kita yang lebih baik dan lebih banyak dari apa yang sudah kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa apa saja kebaikan yang kita infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lebih baik. Sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, ya, kami sangat mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh SD As-Salam 3 di dalam berusaha untuk mencerdaskan bangsa, menciptakan suasana sekolah yang akan membawa generasi-generasi masa depan yang memiliki iman dan takwa yang kuat, sekaligus juga memahami kehidupan yang ada saat ini. Saya berharap mudah-mudahan segala kreativitas, inovasi yang selama ini sudah dilakukan oleh SD Muhammadiyah As-Salam, SD As-Salam 3 ini ya, terus dikembangkan dan pada akhirnya bisa menjadi salah satu SD unggulan yang diminati oleh masyarakat Kota Malang khususnya, dan pada akhirnya bisa membawa prestasi tidak hanya di tingkat nasional, tapi kami berharap juga bisa membawa prestasi di tingkat internasional. Dan saya yakin bahwa teman-teman, para staf, guru, pengajar yang ada di SD ini insya Allah akan bisa menjalankan itu semua, karena semangat yang selama ini telah dimiliki sudah membuktikan bahwa SD As-Salam 3 ini menjadi salah satu SD yang bisa melejit dalam waktu yang tidak lama mengungguli sekolah-sekolah yang lain. Saya rasa ini ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan, memberikan pertolongan, memberikan anugerahnya kepada kita semua, khususnya di SD As-Salam 3 ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.